Tapi ada satu yang menarik sesungguhnya. Dalam kondisi krisis seperti ini, ada krisis finansial, krisis ekonomi yang mendahului COVID-19, kita belum melihat sebenarnya apa kontribusi wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kita akan uber sekaligus klarifikasi mengenai berita yang beredar bahwa Prabowo Subianto disiapkan untuk menggantikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Beritanya kenceng ya. Tapi bukan hanya aspek isunya yang ingin kita bahas nanti, tapi juga pengetahuan konstitusinya. Bagaimana kalau seorang wakil presiden itu harus diganti? Atau bagaimana kalau terjadi kekosongan jabatan wakil presiden? Dan bagaimana pula kalau terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden sekaligus? Nah, ini kita baca dulu ya. Dari media.com ya. Tepatnya Medcom ya, medcom.id. Cek fakta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mundur dan digantikan Prabowo. Ini faktanya. Beredar narasi bahwa Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Wapres dan digantikan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Narasi ini beredar di media sosial. Adalah akun Facebook Suara Milenial yang turut menggugah sebuah video Senin 10 Agustus 2020. Tampak sebuah narasi pada thumbnail video tersebut. Berikut narasinya. Ma'ruf jadi umpan. Nyata Ma'ruf Amin mundur ganti Prabowo jadi Wapres. Luar biasa provokasinya ya. Akun Facebook Suara Milenial juga membuat narasi terkait video tersebut. Berikut narasinya. Lagi heboh, Ma'ruf Amin akan dilengsarkan, diganti dengan Prabowo yang akan menjadi wakil presiden. Unggahan ini direspons sejumlah warganet, terdiri dari 39 emoticon, 12 komentar dan 23 kali dibagikan. Nggak banyak ya, tapi kehebohannya itu karena dimuat oleh media-media lainnya yang mainstream. Penelusuran. Dari penelusuran tim cek fakta medcom.id, klaim bahwa Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Wapres dan digantikan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi valid mengenai hal itu. Sementara dalam video berdurasi 8 menit 49 detik itu, tidak disebutkan bahwa benar Ma'ruf telah mundur atau dilengsarkan dari jabatannya. Narasi yang dibacakan di video tersebut diantaranya justru berasal dari sebuah artikel opini berjudul Ma'ruf Amin akan diganti, antara lain seperti dimuat faktakini.net Senin 10 Agustus 2020. Desas-desus Ma'ruf Amin akan diganti, maksudnya dilengsarkan dari kursi Wapres. Isunya makin santer, bahkan kabarnya skenario ini sudah direncanakan sebelum Pilpres 2019. Namanya juga kabar, bisa benar bisa tidak bunyi penggalan narasi yang dibacakan. Luar biasa. Apapun bisa benar bisa tidak ya, jangankan kabar. Kehidupan itu juga ada yang benar ada yang tidak. Lebih lanjut, artikel tersebut berisi opini kemungkinan Ma'ruf mundur dengan alasan uzur. Pula disebutkan dua tokoh yang dianggap mengincar posisi Ma'ruf tersebut. Sebelumnya juga sempat beredar isu serupa. Kami membuat ulasan terkait rumor Ma'ruf Amin mengundurkan diri dari jabatan Wapres. Kala itu Ma'ruf disebut akan digantikan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dalam kurung Ahok. Wah, tambah ngawur. Klaim yang menyebut Ma'ruf Amin mundur dari jabatan Wakil Presiden tidak benar. Narasi pada unggahan tersebut dipelintir untuk menggiring opini yang salah kepada masyarakat.
Demikian laporan kami pada 9 Oktober 2019. Kesimpulan, klaim bahwa Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden dan digantikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak berdasar. Faktanya tidak ada informasi valid mengenai hal itu. Informasi ini masuk kategori hoax jenis false connection, koneksi yang salah. Ada juga ya. Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional. Wah, luar biasa ya. Jadi itu yang dimuat Medcom ya, dia menyertakan referensi juga dari faktakini.net, Medcom ID ya. Kemudian juga Arsif Today. Luar biasa ya. Jadi Sobat RH sekalian, spekulasi mengenai Ma'ruf Amin memang beredar bahkan sebelum Pilpres itu sendiri. Ada yang mengatakan karena Ma'ruf Amin yang sudah uzur, nanti Ma'ruf Amin mungkin ada masalah kesehatan dan lain sebagainya, lalu kemudian mundur dan kemudian akan digantikan oleh orang yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Sebenarnya begini Sobat RH sekalian, terlepas dari spekulasi ya, tentu spekulasi itu kan muncul karena tiba-tiba saja Ma'ruf Amin yang dipilih mendampingi Jokowi untuk menjadi wakil presiden. Padahal kita tahu Jokowi sangat membutuhkan orang-orang seperti Mahfud MD ya, yang diperlukan untuk menghadapi kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak berbuat apa-apa dalam proses penegakan hukum misalnya, sehingga dia membutuhkan seorang Mahfud MD pun ketika harus menghadapi DPR misalnya yang kadang-kadang masih berbeda pendapat terhadap beberapa isu dari pemerintah. Tapi untungnya DPR sekarang kan agak jinak. Jadi dari 9 partai di parlemen ya, 9 sudah di capture ya, sudah diambil ya, sudah diamankan, sudah dirangkul. 3 partai, 2 tidak jelas kadar oposisinya ya, yaitu Demokrat dan PAN. Nah, 1 yang beroposisi tetapi terlalu kecil, yaitu Partai Keadilan Sejahtera yang cuma urutan 7 dalam struktur 9 partai yang ada di parlemen tersebut. Jadi kalau kita lihat dari struktur kekuasaan di parlemen, maka sesungguhnya oposisinya sangat-sangat lemah. Tidak heran kemudian oposisinya bergeser di luar parlemen. Ada kelompok kami misalnya yang akan mendeklarasikan diri nanti tanggal 16, 17, atau 18. Bisa dilihat di thumbnailnya ya. Dan ada tokoh-tokoh di sana ya, ada Din Samsudin, ada Gatot Nurmantio, konon juga Rizal Ramli mengendorse, juga Rahmawati Soekarno Putri juga oke ya. Ada Said Didu, Rocky Gerung, kemudian ada FPI ya, ada PA 212 ya. Ada juga kalau tidak salah GNPF Ulama ya. Jadi komponen-komponen masyarakat yang selama ini mengambil sikap kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi itu berkumpul di kami. Dan ini sebuah gerakan moral atau moral movement. Ya tentu harus dilihat sebagai sparring partner pemerintah saja. Kan sederhana, kalau kritiknya oke dipakai, kalau tidak ya dibiarkan saja. Sebenarnya kan harusnya ringan-ringan saja pemerintah menghadapi hal seperti ini. Nah, kembali kepada Ma'ruf Amin mau diganti tersebut, ya sebenarnya kalau kita baca ketentuan konstitusi ya sederhana. Presiden dan wakil presiden itu bisa berhenti, bisa diberhentikan. Kalau berhenti itu ya tentu ada hal-hal tertentu ya. Misalnya meninggal dunia, sakit permanen, atau mengundurkan diri. Kalau diberhentikan itu berarti proses impeachment. Dan impeachment itu bisa terhadap presiden saja, bisa terhadap presiden dan wakil presiden, atau wakil presiden saja. Nah, kalau kita bicara mengenai pergantian wakil presiden, maka kita masukkan pada slotting itu. Berhalangan tetap,
mengundurkan diri atau diberhentikan. Kalau itu terjadi, maka wakil presiden pengganti adalah 2 orang yang diusulkan oleh presiden. Jadi misalnya Ma'ruf Amin mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Presiden Jokowi akan mengajukan 2 orang calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam jangka waktu 60 hari. Maka kemudian nanti MPR akan memilih 1 dari 2 nama yang diajukan tersebut. Jadi seperti pemilihan wakil presiden dulu ya, ketika Megawati terpilih sebagai wakil presiden pada sidang umum MPR tahun 1999, atau Hamzahas terpilih sebagai wakil presiden ketika Megawati naik sebagai presiden setelah Gus Dur di-impeach atau dimakzulkan. Jadi itu pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tidak pemilihan langsung lagi. Kalau pemilihan langsung kan memakan ongkos biaya. Lagi pula yang dipilih cuma orang nomor 2 ya, bukan primus inter paresnya. Jadi itu mekanismenya Sobat RH sekalian. Jadi tidak ujuk-ujuk juga tiba-tiba Ma'ruf Amin mengundurkan diri lalu kemudian dilantik Prabowo Subianto atau Basuki Cahayapurnama. Enggak begitu. Ya tapi tentu karena presiden bisa mengontrol MPR, siapa saja yang dia ajukan, nah mungkin dia memberikan sign, tolong yang dipilih adalah si A, jangan si B. Tapi formalitas konstitusionalnya harus 2 calon yang dimajukan. Begitu saja prosesnya sesungguhnya. Dan yang namanya mengundurkan diri ya, itu adalah hak subjektif pejabat dimanapun. Jadi ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, waktu itu orang ribut mengenai wah nggak sah pengunduran diri presiden, harus mandat dikembalikan kepada MPR yang telah memilih dan melantiknya. Saya pada waktu itu mengatakan oh nggak begitu. Karena mengundurkan diri itu adalah hak subjektif pejabat publik dimanapun. Soal pertanggungjawaban itu soal lain. Misal kalau melakukan tindak pidana korupsi tetap bisa diproses. Bahkan prosesnya itu jauh lebih ringan dibandingkan ketika dia masih menjadi presiden. Karena kalau dia masih menjadi presiden, prosesnya tidak bisa proses biasa, harus proses pemakzulan. Inisiatif DPR, dari DPR kemudian ke MK, MK balik lagi ke DPR, DPR ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi prosesnya ya tidak gampang. Tetapi ketika dia mengundurkan diri atau sudah diberhentikan, prosesnya jauh lebih gampang karena dia akan diusut secara tindak pidana biasa saja. Hanya Sobat RH sekalian, dalam kasus Gus Dur misalnya, yang dituduh terlibat kasus Bulog ya, Bulog Gate dan Brunei Gate ya, waktu itu dianggap ada penyimpangan dana Bulog, lalu kemudian ada bantuan Sultan Brunei. Ketika Gus Dur akhirnya dilengsarkan, dimakzulkan, kasus itu tidak pernah diproses di ranah hukum lebih lanjut ketika Gus Dur sudah lengser. Nah, ini adalah soal etika bernegara saja ya. Apa istilahnya? Mikul dhuwur mendem jero. Jadi ketika presiden dan wakil presiden sudah jatuh, ya sudah. Tidak perlu diproses dengan proses pidana biasa. Ya. Selain untuk rekonsiliasi, juga barangkali masih menghormati tadi. Nah, tetapi memang permasalahannya akhirnya kan tuduhan itu tidak pernah bisa dibuktikan. Apakah benar atau tidak. Yang jelas adalah target politiknya tercapai, yaitu mundurnya atau lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid. Itu soal pemberhentian dan pengunduran diri. Bagaimana kalau kemudian dua-duanya? Kalau dua-duanya yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka MPR dalam jangka waktu 30 hari. Nah, kali ini cuma dikasih waktu 30 hari. Kalau tadi 60 hari, harus memilih presiden dan wakil presiden baru. Dari mana ingredientnya? Dari partai atau gabungan partai yang calon presiden dan wakil presidennya mendapatkan suara urutan
terbanyak pertama dan kedua. Bagaimana kalau 2 calon? Ya, kalau 2 calon berarti 1 calon dari PDIP dan teman-teman, 1 calon dari Gerindra dan teman-teman. Aneh kan? Karena Gerindra sudah gabung sama PDIP sekarang. Tapi ya, kalau aliansinya pecah bagaimana? Nah, ini yang tidak diatur sesungguhnya kalau aliansinya pecah. Karena yang bisa mencalonkan itu standingnya adalah partai pengusung Jokowi Ma'ruf, yaitu PDIP, kemudian Golkar, kemudian Nasdem, kemudian PKB, P3, plus Hanura. Itu yang bisa mengusung. Kalau partai non-parlemen hanya bisa mendukung. Mengusung sama mendukung berbeda, ya. Oh enggak, PBB juga ikut mengusung juga PBB. Tetapi PBB belakangan. Jadi PBB sebenarnya belakangan datangnya, dia tidak di depan. Oke, anggap saja 6 partai ini. Nah, 6 partai inilah yang kemudian berhak mengusung 1 calon. Lalu partai berikutnya atau gabungan partai berikutnya adalah Gerindra, kemudian PKS dan PAN. Karena inilah partai yang mengusung, Demokrat tidak. Jadi Demokrat tidak merupakan partai pengusung walaupun kemudian punya preferensi akhirnya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Nah, bagaimana kalau kemudian mereka pecah? Siapa yang berhak mengusung calon? Nah, ini nggak pernah ada penyelesaiannya, baik di konstitusi maupun di undang-undang. Kenapa begitu Sobat RH sekalian? Karena konstitusi kita membayangkan partai-partai politik itu mengajukan calon masing-masing. Mereka melakukan regenerasi politik, rekrutmen kepemimpinan untuk mengajukan calon presidennya masing-masing. Tidak terbayangkan kalau mereka kemudian mendukung calon presiden dari partai lain. Ini kan yang sangat aneh bin ajaib ya. Sudah jelas Presiden Jokowi itu adalah orang PDIP. Kok didukung oleh partai-partai lain? Ya tadi, karena kekuasaan itu sudah dibayangkan. Jadi bukan soal value atau idealisme, tapi soal peluang menang. Yang diincar bukan lagi jabatan presiden dan wakil presiden, tapi jabatan slotting menteri-menteri dan merupakan bagian dari kekuasaan. Bahkan selentingan saya dengar mereka-mereka yang merasa berkuasa itu bisa sangat jumawa mengatakan kami bagian dari partai penguasa, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Ada hal seperti yang saya pernah dengar seperti itu. Jadi kalau dia pecah, kita tidak tahu bagaimana kemudian penyelesaiannya. Jangan-jangan ada constitutional deadlock. Tapi sebelum terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru oleh MPR dalam jangka waktu 30 hari tadi, maka jabatan presiden dan wakil presiden itu akan diisi oleh triumvirat. Jadi kekuasaannya diambil alih, dilaksanakan, dijalankan oleh triumvirat yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Menarik kan? Jadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau Menteri Pertahanan kemudian diajukan sebagai calon? Jadi dia diajukan sebagai calon presiden. Apakah kemudian dia masih menjalankan kekuasaannya? Tidak ada jawabannya di dalam undang-undang. Tetapi yang saya bayangkan ya tetap saja. Karena kekuasaannya triumvirat, bukan tunggal. Bagaimana dengan menteri koordinator? Nah, lebih aneh lagi. Menteri koordinator yang mengkoordinasi luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, tiba-tiba dalam kasus seperti ini harus mundur. Karena konstitusi menyebut 3 menteri itu yang akan mengambil alih atau melaksanakan kekuasaan dalam hal terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden. Ya. Jadi nggak bisa ngatur-ngatur lagi menteri koordinator. Bahkan sebaliknya menteri koordinator akan dibawa triumvirat ini. Jadi triumvirat naik ke atas, acting sebagai presiden dan wakil presiden. Menteri koordinator mengkoordinasi menteri-menteri yang ada selain 3 ini, karena 3 ini naik ke atas. Nah, kita belum pernah punya presiden seperti itu, dan mudah-mudahan memang tidak pernah terjadi, Sobat RH sekalian. Tetapi dari sisi hukum tata negara, kan kita harus membahasnya. Membahas kemungkinan-kemungkinan deadlock,
kemungkinan terjadi perubahan besar, gelombang besar yang mengharuskan kita kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara konstitusional agar tidak terjadi chaos. Ya, salah satu pengalaman kita adalah ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, ada yang mengatakan harus ke MPR dulu. Lalu kemudian hal berikutnya adalah ketika penyerahan kekuasaan atau pengambilan sumpah wakil presiden menjadi presiden, itu dilakukan tidak di dalam sidang umum MPR, tetapi hanya di depan pimpinan MPR di Istana Negara, dan kemudian pengambilan sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Tidak ada aturannya pada waktu itu, hanya saja ini dianggap sebagai sebuah terobosan hukum, ya, legal breakthrough, karena kalau ke MPR tidak mungkin dilakukan, karena MPR sedang diduduki oleh para mahasiswa dan para aktivis-aktivis yang menginginkan Presiden Soeharto mundur. Jadi akhirnya ada legitimasi, yaitu cukup di Istana Negara, di depan pimpinan MPR, dianggap representasi dari MPR, walaupun nggak bisa juga sebenarnya, tapi itu diterima. Pelantikan Habibie dianggap sah. Hari itu juga sekitar pukul 10 kalau tidak salah, tanggal 21 Mei 1998, Pak Harto mengundurkan diri, step down, langsung Habibie diambil sumpahnya sebagai presiden, dan saat itulah Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, sobat era sekalian, sesungguhnya Presiden Habibie harusnya menjabat hingga tahun 2003, karena Pak Harto terpilih kembali untuk masa jabatan yang ke-7 tahun 98, sekitar Maret, dan mengundurkan diri 2 bulan kemudian, tahun 98 juga. Artinya masa jabatan Presiden Habibie harusnya sisa masa jabatan Pak Harto, yaitu 5 tahun kurang 2 bulan. Tapi rupanya konsensus nasional menginginkan pemilu dipercepat. Walaupun ayat konstitusinya tidak diubah, bahkan sampai sekarang tidak berubah, yaitu ketika presiden berhenti atau wakil presiden berhenti, maka penggantinya melanjutkan sisa masa jabatannya, tidak diubah. Tetapi konsensus nasional pada waktu itu menginginkan agar kemudian pemilu dipercepat tahun 1999, dan pasca pemilu diadakan sidang umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Belum ada pemilihan langsung pada waktu itu. Pemilihan langsung diadopsi dalam perubahan konstitusi hasil pemilu 1999. Jadi pemilu 1999 menghasilkan anggota DPR, lalu anggota DPR ini ditambah utusan golongan dan utusan daerah. Di situ ada kursi ABRI juga sebanyak 38, dan mereka kemudian bersidang di dalam MPR dan mengadakan perubahan konstitusi. Salah satu perubahan esensial dan penting adalah tahun 2001, yaitu pemilihan presiden secara langsung. Dan pertama kali pemilihan presiden secara langsung dipraktikkan pada tahun 2004. Kita tahu semua, ada 5 calon pada waktu itu. Satu calonnya yaitu the incumbent, Megawati, tetapi tidak didampingi oleh Hamzahas, didampingi oleh Hashim Muzadi, almarhum Hashim Muzadi. Pasangan kedua, Wakil Presiden Hamzahas, didampingi oleh Agung Gumelar. Pasangan ketiga, Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Yusuf Kala, M. Yusuf Kala. Pasangan keempat, Amin Rais, didampingi Siswono Yudhohusodo. Dan pasangan kelima, Wiranto, yang didampingi pasangannya Salahuddin Wahid. Jadi yang mengusulkan itu adalah satu dari PDIP sebagai pemenang pemilu, ya, tahun 1999, Megawati. Dari Demokrat yaitu SBY, dari Golkar Wiranto, dari PAN Amin Rais, dan dari P3 Hamzahas, tentu dengan koalisinya masing-masing. Nah, ini contoh yang baik sobat era sekalian. Tahun 2004 itu bukan tidak ada presidensial threshold sesungguhnya. Ada presidensial thresholdnya, itu 15% kursi
DPR atau 20% suara nasional pemilihan anggota DPR. Tetapi Sobat Era sekalian, karena tahun 2004 itu pertama kali pemilihan presiden secara langsung, maka digunakanlah pasal peralihan. Pasal peralihannya hanya 3% kursi atau 5% suara. Dengan 3% tersebut, tidak berarti jumlah pasangan kemudian banyak. Kalau 3% kan kalau distribusinya kurang lebih merata bisa sampai 20-30 calon. Tapi yang terjadi cuma 5 calon saja, 5 pasangan calon. Nah, ini menunjukkan klaim yang mengatakan kalau presidensial threshold kemudian dijadikan 0, maka akan banyak sekali calon. Itu terlalu lebay menurut saya ya. Yang terjadi adalah kita tahu semua karena ada kekuatan oligarkis yang menginginkan agar jumlah calon presiden itu bisa dikendalikan dan bisa dikendalikan juga orang yang bisa menjadi calon tersebut. Maka 2014 head to head, 2019 head to head yang berakibat pada pembelahan masyarakat yang sampai sekarang kita masih rasakan. Jadi Sobat Era sekalian, kembali kepada isu Ma'ruf Amin akan digantikan Prabowo, kesimpulannya adalah tentu tidak bisa seorang presiden memaksa wakil presiden mundur lalu kemudian mengambil orang untuk menggantikannya. Harus dengan mekanisme konstitusional. Mekanisme konstitusionalnya Ma'ruf Amin bisa berhenti atau diberhentikan. Berhenti itu bisa berhalangan tetap, bisa mengundurkan diri. Nah, kalau sudah kondisi itu terjadi, maka Presiden Jokowi barulah bisa mengajukan 2 calon untuk dipilih sebagai wakil presiden. Jadi itu saja Sobat Era sekalian, sekadar pembelajaran. Isu-isu seperti ini memang berseliweran, tapi ada satu yang menarik sesungguhnya. Dalam kondisi krisis seperti ini, ada krisis finansial, krisis ekonomi yang mendahului COVID-19, kita belum melihat sebenarnya apa kontribusi wakil presiden. Ini mohon maaf nih ya, karena paling tidak di publik kurang terlihat. Yang terlihat adalah peran para menteri yang cukup signifikan. Di situ ada Erick Thohir, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Erlangga Hartarto, bahkan ada Prabowo Subianto. Sementara wakil presiden Ma'ruf Amin keep silent. Apakah karena chemistry-nya tidak dapat? Ya kita tidak tahu. Tapi sebagai rakyat, ya tentu kita berhak menagih mereka. Berhak menagih presiden dan wakil presiden. Berhak menagih kerjasama yang baik antara presiden dan wakil presiden. Berhak menagih kontribusi wakil presiden terhadap presiden dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Karena sekarang Presiden Jokowi banyak menghadapi kritikan yang luar biasa dalam hal penanganan COVID-19, dalam hal penanganan masalah-masalah ekonomi dan finansial. Banyak dikritik soal-soal yang berkenaan dengan politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Kritik itu tidak sampai ke Ma'ruf Amin karena tadi kita tidak melihat perannya, peran signifikannya. Ya mungkin perannya di dalam diam, tapi kan politik tidak boleh diam-diam saja, kan harus ada transparansi dan akuntabilitas. Ya Sobat Era sekalian, mudah-mudahan setelah ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan tajinya ya untuk ikut sama-sama menanggulangi krisis multidimensional yang mungkin bakal melanda Indonesia pada hari-hari ke depan. Tetapi saya berdoa kondisi akan tetap lebih baik, lebih baik lagi. Jadi nanti kalaupun ada pergantian kepemimpinan nasional, pergantian itu dilakukan secara smooth di dalam waktu atau time frame yang sudah ditentukan, yaitu 2024. Tapi kalau di luar itu, ya kita tidak tahu. Karena kita tidak bisa memprediksi apa yang bakal terjadi besok, lusa, dan hari-hari selanjutnya sebagai seorang manusia. Kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Kita hanya berusaha sebaik-baiknya. Dan yang paling penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus.
karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.